Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel JM27. Apa kabar kalian para penonton setia JM27? Dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya guys. Kali ini JM27 akan membahas alur film tentang dua orang besti yang suka menghadapi ketakutan dan suka menantang diri mereka hingga hampir dekat dengan ajal. Tetapi setelah mereka memanjat sebuah tower radio yang terbengkalai setinggi 600-an meter, mereka pun terjebak di atas tanpa ada jalan untuk bisa turun kembali. Bagaimana? Cukup mengerikan bukan? Oke, itulah sedikit spoiler dari film tersebut. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Dan kita langsung saja ke alur filmnya. Olote! Awal scene kita akan diperlihatkan kepada seorang wanita glowing yang bernama Becky, di mana ia sedang memanjat tebing bersama pacarnya dan juga temannya yang hot bernama Hunter. Mereka semua begitu kesulitan karena jalur yang mereka ambil tidaklah semudah membuat ekspektasi yang diharapkan. Di sini Becky yang hampir saja terpeleset mulai ketakutan dan sang pacar mencoba untuk menguatkannya, akan tetapi sang pacar yang ingin mengaitkan tali pengaman tersebut dikagetkan dengan sangkar burung elang hingga terjatuh dan meninggoy. Di sini Becky pun sangat shock dan terpukul, apalagi menyaksikan kematian sang pacar tepat di depan matanya. Terlepas dari semua itu, Becky menjadi seorang wanita soda yang sering mabok-mabokan dan kembali menelpon pacarnya. Ia berharap sang pacar tercinta bisa mengangkat teleponnya. Setelah keluar dari bar, dia terkejut karena sang ayah yang khawatir datang menghampirinya. Di sini Becky yang kesal langsung saja memarahi ayahnya karena sang ayah juga tidak menyukai lelaki yang Becky tangisi tersebut. Sang ayah pun mengatakan bahwa Becky tidak seharusnya berlarut-larut dalam kesedihan ini dan ingin Becky untuk tetap move on dan bahagia. Akan tetapi, Becky yang semakin sakit hati malah mengatakan bahwa ia tidak akan melupakan pacarnya dan akan merindukannya setiap detik, menit, jam, hari, berminggu-minggu, bahkan forever. Ayahnya pun mencoba menenangkannya, akan tetapi Becky yang darah tinggi langsung pergi menggunakan mobil hingga sang ayah mencegahnya. Becky pun ngereok dan sang ayah langsung hipertensi dibuatnya hingga membacotinya habis-habisan. Sang ayah langsung mengatakan bahwa tidak seharusnya Becky terus-menerus seperti ini karena di dunia ini bukan cuma pacarnya saja yang menyayanginya, akan tetapi masih ada banyak orang yang sangat menyayanginya dan ingin mengantarkannya pulang. Tetapi Becky si anak jahanam, isi otaknya sudah dipenuhi cinta tidak mau dan ingin berjalan kaki. Dasar anak asus. Sang ayah pun mengatakan kata-kata elitnya, yaitu jika Becky yang terjatuh waktu itu, pasti pacarnya tidak akan menangisi ia sampai mabok-mabokan hingga menderita seperti apa yang Becky rasakan. Becky pun menyuruh ayahnya pergi dan membiarkan ia sendiri. Kembalinya di rumah, Becky semakin menggila dan sangat sedih. Dia pun mengkonsumsi obat-obatan dan minuman yang menurutnya itu akan lebih baik. Goblok! Keesokan harinya, dia didatangi bestinya Hunter. Mereka pun menggibah dan Hunter mengatakan bahwa dia memiliki rencana yang membutuhkan teman. Lalu menceritakan bahwa beberapa minggu lalu, ayah Becky menelpon Hunter agar Hunter datang menemui Becky dan melihat keadaan Becky apakah baik-baik saja atau tidak. Hunter pun ingin membawa Becky ke suatu tempat, sekalian dengan membuang abu sang pacar dan menunjukkan foto seorang wanita viral di mana foto wanita itu berfoto di sebuah tower yang sangat tinggi dan menantang untuk jiwa-jiwa seperti mereka yang ingin melawan rasa takut. Hunter pun mengajak Becky untuk meluncur ke sana. Becky yang masih trauma merasa takut dan tidak ingin melakukannya lagi, akan tetapi Hunter membujuknya dan berusaha menguatkan Becky. Becky, cus pergi, lawan rasa takutmu. Di sana kita bisa selfie-selfie cantik dan pastinya nge-TikTok biar viral. Dan akhirnya Becky pun yang ingin cepat viral meluncur ke sana. Keesokan harinya, Becky yang tidak sabar ngonten mini vlog di atas tower langsung saja mengajak Hunter untuk segera meluncur. Dalam perjalanan, Becky melihat foto-foto yang ada di HP Hunter dan menemukan salah satu foto di mana ada tangan seorang pria dan Becky ingin mengetahui siapa pria itu. Akan
Akan tetapi, Hunter menyembunyikannya dan mengatakan bahwa itu hanyalah teman lama. Setelah itu, mereka mampir ke sebuah kafe dan bisa kita tahu bahwa Hunter adalah seorang selebgram seks toy dan sering mendapatkan bayaran dari video-video tersebut. Becky pun menyarankan untuk lebih baik menjadi diri sendiri dan YouTuber saja. Hunter yang sudah nyaman menjadi selebgram hot tidak mau dan lebih suka untuk memamerkan body seks toy-nya dan mendapatkan uang yang banyak. Di saat itu, HP Becky lobet dan ia ingin ngecas HP-nya terlebih dahulu. Akan tetapi, pelayan yang ada di sana mengatakan bahwa bayar dulu baru bisa mengecas HP tersebut. Dan Hunter sekalian menanyakan di mana tower TV yang terbengkalai. Sang pelayan pun menunjukkan cahaya lampu yang ada di sana. Itulah menaranya. Hunter pun menggunakan trik agar bisa mengecas HP Becky. Keesokan paginya, mereka berdua segera meluncur. Becky tak lupa membawa Abu sang pacar untuk dilepaskan di atas menara tersebut. Di sini Becky menanyakan apakah Hunter melakukan secara langsung. Hunter pun menjawab bahwa dia sedang mager dan hanya ingin melakukan mini vlog seperti editor Mimin. Karena itu bisa FYP dan views di TikTok pun bisa cepat bertambah. Dalam vlog tersebut, Hunter menjelaskan bahwa dia dan bestinya akan segera naik ke menara radio itu dan mengatakan ketinggian menara ini lebih dari 2000 kaki. Saking asiknya melihat ke kamera dengan filter IG yang membuat mereka semakin glowing, mereka hampir saja ditabrak truk dan menjadi lumer. Sesampainya di tower, tidak ada akses yang bisa masuk ke sana dan Hunter pun menyarankan Becky untuk berjalan kaki saja ke tower tersebut. Mereka pun merasa kepanasan dan Hunter menanyakan apakah Becky membawa agak banyak air. Becky pun mengatakan bahwa semua yang dibutuhkan ada. Dalam perjalanan, mereka melihat 2 ekor burung pemangkan bangkai yang sangat besar sedang memukbang si Doggy yang sekarat. Becky dan Hunter pun segera mengusir burung-burung itu. Seperti merasa hal buruk yang akan terjadi, Becky yang mulai merasa cemas berusaha untuk tetap santuy. Setibanya di tower, Hunter yang tak goyang segera melanjutkan video mini vlognya dan mengatakan bahwa dia dan bestinya sudah berada tepat di bawah menara tower terbesar keempat yang ada di Amerika Serikat. Dan dia akan segera melakukan pendakian dengan menaiki tangga setinggi 1800 kaki di dalam sangkar baja itu. Becky yang trauma mulai merasa panik. Hunter pun mengatakan bahwa ia akan melihatkan kepada followersnya pemandangan yang sangat menakjubkan dari atas sana. Di sini Becky yang takut tidak ingin menaiki tower tersebut karena dia merasa sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Hunter pun kembali mensupport Becky dan mengatakan bahwa buanglah rasa takutmu jauh-jauh. Aku yakin kamu pasti bisa melakukannya karena aku adalah bestimu yang akan berada di sampingmu sepanjang waktu. Dan Becky pun, hayu! God, come on. So cool! Such an asshole. What are you getting us into? Setelah menaiki tower itu, salah satu anak tangga yang rusak hampir saja membuat Becky terjun dari atas sana. Becky yang tidak merasa baik-baik saja terus berusaha untuk bisa kuat dan tenang. Bisa kita lihat ya guys, bangunannya sudah sangat tua dan hampir saja rusak. Besi-besi yang sangat berkarat semakin dibuat mengerikan ketika mendengarkan bunyi gesekan dari besi-besi itu. Setengah perjalanan, Becky yang kehausan meminta Hunter untuk istirahat sejenak dan Hunter mengatakan bahwa mereka akan segera sampai di ujung tower karena ini sudah setengah perjalanan. Artinya mereka sudah mendaki sekitar 304 meter yang ketinggiannya sama dengan Menara Eiffel. Hampir saja sampai di titik puncak, Becky semakin ketakutan membuat ia sangat lemas. Hunter pun mengingatkannya untuk menyanyi salah satu lagu kesukaannya dan itu akan membuat rasa takut menghilang. Hunter pun menggoyangkan tangga berkarat itu hingga membuat salah satu baut terlepas.
Sesampainya di atas sana, mereka berdua segera berfoto-foto dan melakukan adegan-adegan ekstrim dengan direkam menggunakan drone. Polote sekali bukan? Setelah itu, mereka pun sangat bahagia karena Becky juga berhasil menghilangkan rasa takut dan traumanya. Bersamaan dengan itu, Becky ingin segera membuang abu pacarnya. Mereka pun kembali mengingat semua yang pernah mereka lakukan bersama. Dan Becky mengatakan bahwa ia sangat mencintai pacarnya dan segera membuang abu tersebut. Di saat itu juga, Hunter yang tak mampu menahan kesedihannya tiba-tiba menangis. Becky segera mengajak Hunter untuk kembali ke bawah karena ia sangat kebelet kencing. Dengan perlahan, Becky yang turun duluan tiba-tiba dengan sekuat tenaga, Hunter berusaha menarik Becky ke atas. Hampir saja aku OTW ke alam barzah, Besti. Setelah melihat ke bawah, mereka baru menyadari bahwa tangga yang ada di sana sudah runtuh dan mulai ketakutan karena jalan satu-satunya yang bisa membuat mereka turun ke bawah telah hilang. Tidak ada apapun yang bisa membuat mereka turun kembali. Seperti biasa, jaringan di HP pun hilang. Becky yang panik mulai membacoti Hunter. Di sini mereka menemukan sebuah teropong dan flare gun. Kejadian barusan membuat tas Becky yang berisi hampir semua peralatan mereka ada di situ telah jatuh dan tersangkut jauh di bawah. Menyadari bahwa mereka akan mati kehausan, Becky semakin panik. Akan tetapi, Hunter menenangkannya dengan mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Jika mereka menembakkan flare gun, maka akan ada orang yang mendengarnya dan segera datang menolong mereka. Karena itu, mereka hanya perlu menunggu saja. Di saat itu juga, Hunter kaget akan kaki Becky yang terluka segera mengobatinya. What the? Hey, let's go past it. Sorry. I'm really sorry. Are you okay? Setelah berjam-jam menunggu, tidak ada satupun bantuan yang kunjung datang. Akhirnya Hunter memutuskan untuk meminta bantuan lewat IG dengan cara memposting status di IG agar dilihat oleh followers dan mereka akan menelpon 911 untuk datang menyelamatkan Hunter dan Becky. Akan tetapi, cara yang Hunter lakukan sangat membuat seluruh tubuh kalian bergejolak, apalagi yang fobia ketinggian. Shit. Oh my god, Hunter. Setelah melakukan cara itu, hasilnya nihil hingga mereka putuskan untuk menjatuhkan HP Hunter ke bawah sana dengan memasukkannya ke dalam sepatu dan melepaskannya ke bawah. Tiba-tiba, Hunter melihat ada seorang pria. Mereka pun berteriak sekuat-kuatnya. Bisa kita lihat, HP yang mereka jatuhkan hancur berkeping-keping. Jadi bisa dipastikan bahwa postingan yang Hunter upload tidak berhasil. Pria tersebut tidak mendengar teriakan mereka dan pergi. Becky yang ingin segera turun hampir saja menembak flare gun. Akan tetapi, Hunter menahannya karena kalau dipakai sekarang, mereka mungkin tidak akan melihat. Jadi lebih baik tunggu saja sampai matahari terbenam. Ditambah lagi peluru yang tersisa hanyalah satu. Dan ketika malam datang, mereka segera menembakkan flare gun. Kedua pria tersebut langsung melihat Becky dan Hunter. Dikiranya mau menolong mereka berdua, ternyata para pria tanah jahanam malah mencuri mobil mereka. What the hell? What? No, no, no! What? Oh my god! Keesokan harinya, mereka yang tidak ingin mati kehausan memikirkan cara untuk turun dari sana. Becky pun mengatakan, bagaimana kalau kita menggunakan drone yang Hunter punya untuk meminta bantuan dengan cara menuliskan surat, kemudian diletakkan di drone, lalu mengarahkannya ke motel yang mereka mampir sebelum naik ke tower.
Akan tetapi, drone berada di tas Becky yang sudah kita tahu bahwa tas tersebut ada di bawah sana. Hunter pun berniat untuk mengambil tas itu dengan cara menggantungkan dirinya dengan tali tanpa pengaman apapun. Becky yang ragu akan itu melarang Hunter untuk melakukannya. Tapi karena tidak ada cara lain, mau tidak mau Hunter pun segera beraksi. Di sini nih, saraf kita akan dibuat tegang oleh sutradara. Be careful. Akhirnya Hunter berhasil mengambil tas Becky. Akan tetapi, ia sangat susah untuk bisa kembali ke atas. Hunter pun berhasil mengambil tali itu dan menyuruh Becky untuk menariknya ke atas. Dengan sekuat tenaga, Becky menariknya ke atas dan tiba-tiba apakah Hunter kembali ke alam barzah? Sesampainya di atas, Becky yang dehidrasi berat langsung meminum air dan menawarkan kepada Hunter. Akan tetapi, Hunter menolak. Becky segera mengambil kertas dan menuliskan surat untuk mendapatkan bantuan dengan menggunakan drone yang akan ia arahkan ke motel. Hampir saja melewati batas gerbang tower, drone yang Becky gunakan tiba-tiba lobet. Oh my god, no. Terpaksa Becky menerbangkan kembali ke arah tower. We'll grab it when it gets... Okay. Malam pun tiba, Becky yang tertidur pulas tiba-tiba terbangun dan mencari Hunter. Ia pun dikagetkan dengan burung pemakan bangkai yang terbang mengelilinginya. Dan terkejut melihat burung tersebut sedang asik menyantap mayat Hunter. Tetapi semua itu hanyalah mimpi. Keesokan harinya, Becky yang melihat lampu di ujung tower tersebut berniat untuk melakukan trik yang diajarkan Hunter saat di restoran untuk mengisi baterai drone yang Hunter punya. Jeez, Mom. Sampainya di atas, Becky yang berhasil diganggu burung pemakan bangkai hingga membuat tasnya terjatuh. Hunter yang melihat itu tidak menangkap tas Becky dan hanya membiarkan saja. Setelah berhasil, Becky segera turun dan menanyakan kepada Hunter kenapa tidak menangkap tasnya. Hunter pun tidak bisa menjawab. Dan Becky segera menerbangkan drone dengan surat yang sudah ia tulis. Akan tetapi, Hunter menahannya dan mengatakan bahwa motel yang mereka mampir akan buka di jam 10 pagi. Jadi harus menunggu sampai motelnya dibuka. Di saat itu Becky yang melihat jam tangan dan tiba-tiba melihat foto ayahnya kembali menyadari bahwa ayahnya sangat mencintainya dan sangat menyesal akan perbuatannya. Becky pun mengatakan jika ada satu orang yang dia bisa mengirimkan pesan, maka orang itu adalah ayahnya. Setelah tepat jam 10, Becky pun menerbangkan drone-nya. Return soon. Supir truk Jahanam tidak melihatnya dan segera pergi. Becky pun kembali putus asa dan mengatakan bahwa dia akan meninggoy keesokan harinya. Di sini Becky yang lelah dari cobaan sutradara memutuskan untuk tidur. Akan tetapi, Hunter memarahinya dan mengatakan bahwa kalau Becky sampai tertidur, burung pemakan bangkai akan datang dan memakan kaki Becky yang luka. Hunter pun menyarankan Becky untuk tetap bertahan dan harus memakan sesuatu. Becky pun terkejut dan mengatakan, Jangan gila ya Besti, kita sekarang berada 609 meter di tengah gurun dan tidak ada apapun yang bisa aku makan. Di sini Becky menyuruh Hunter untuk mengirim pesan kembali memakai HP-nya dan menyelipkan HP tersebut ke dalam sepatu Hunter. Akan tetapi, Hunter tidak mau dan mengatakan bahwa dia sekarang tidak berada di atas bersama Becky. Dan apakah dari tadi kalian tidak menyadari bahwa Hunter telah meninggoy di saat dia ingin mengambil tas Becky? Bisa kita lihat ada yang janggal ketika ia berhasil naik ke atas Becky menawarkan air, akan tetapi ia tidak mau.
Ada juga di mana tas Becky yang jatuh akibat serangan burung pemakan bangkai. Hunter hanya diam saja dan tidak menangkapnya. Dan bisa kita lihat semua usaha untuk meminta pertolongan hanya dilakukan Becky sendiri. Jadi guys, ini hanyalah hayalan Becky karena obat-obatan yang biasa ia konsumsi tidak ia bawa ketika naik ke tower, sehingga mengakibatkan hayalan Becky yang seakan-akan Hunter masih hidup. Sungguh malang sekali. Becky yang akhirnya sadar hanya bisa menangis dan pasrah. Keesokan harinya, Becky yang sangat lemah dikagetkan dengan seekor burung yang menggigit kakinya. Ia pun bangun dan langsung saja kembali memukbang burung jahanam itu sampai kekenyangan. Setelah ada tenaga, Becky memutuskan untuk turun ke mayat Hunter dan merencanakan sebuah ide dengan mengirimkan ayahnya pesan dan memasukkan HP-nya ke dalam tubuh Hunter lalu menjatuhkan mayat Hunter. Sorry. God, I'm sorry. Dan ya, rencana itu berhasil dan Becky pun akhirnya diselamatkan. Film pun tamat. Bagaimana? Sangat menegangkan bukan? Inti pesan yang bisa kita ambil adalah jangan terlalu memikirkan cinta sehingga apa yang dikatakan orang tua kita tidak mau mendengarkan, dan jangan selalu mau jika diajak bestie kalian untuk melakukan hal-hal yang jauh dari keinginan kalian, karena tidak selamanya bestie itu baik untuk kehidupan kita. Oke guys, sekian dari film tersebut. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar Mimin dan editor Mimin semakin bersemangat untuk mengupload film-film yang membuat kalian darah tinggi sampai saraf dan jantung kalian polote. Sampai bertemu di film selanjutnya. See you.